Ajaran PKWU dari SNM Citrugmen ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang peternakan bebek ya Pak. Apakah berkenan? Maaf Pak. Boleh. Pertanyaan pertama ini, apa alasan Bapak membuka usaha peternakan bebek? Untuk alasan yang pertama ya untuk usaha sampingan, yang kedua dari peternakan bebek ternyata bisa menghasilkan ya hasil samping yang biasanya ya kayak kotoran itu kan bisa kita pakai untuk pupuk, ya itu dari itu bisa kita pakai untuk pemupukan tanaman, padi dan lain-lain. Ya ada beberapa item yang saya ambil dari itu. Terus dari itu kita juga berhasil ya terutama telurnya oke, ibaratnya ya pertama telur buat kotoran yang tidak bisa kita gunakan untuk pupuk itu manfaatnya ya. Jadi untuk jenis bebek yang diternakan di sini itu jenisnya apa ya Pak? Jenisnya kebetulan saya ada 3 macam. Yang pertama untuk bebek lokal, yang kedua alabio itu yang dari Kalimantan, yang ketiga dari Magelang. Magelang walaupun nggak terlalu banyak. Itu biasanya untuk jenis yang alabio dan yang Magelang itu kita jual untuk telur tas. Kita jual untuk telur fertil, biasanya ada yang di sini untuk dibebaskan. Ada 3 macam. Kemudian pertanyaannya, kenapa Bapak memilih bebek daripada hewan unggas lainnya seperti ayam gitu Pak? Untuk kenapa saya pilih bebek itu karena kalau saya analisa itu bebek itu daya tahan tubuhnya terhadap penyakit itu paling kuat. Tuh misalnya kalau kayak ayam itu misalnya ada yang kena, misalnya di kanan kiri itu pada piara ayam kan, ibaratnya ada yang kena penyakit pada sakit, dan ternyata bebek itu enggak. Itu saya rasa daya tahan tubuhnya lebih kuat dari yang lain. Itu kenapa saya pilih bebek. Terus untuk perbedaan peternakan Bapak di sini dengan peternakan lain apa ya Pak? Apa dari jenisnya atau Bedanya sebenarnya kalau peternakan bebek itu kan ada 3 sistem itu ya. Yang pertama tradisional atau konvensional, itu biasanya yang peternakan jenisnya berpindah-pindah, misalnya dari tempat yang lain ke tempat yang lain. Contohnya misalnya kalau pas panen biasanya kan ada yang piara bebek numpang di suatu tempat, nanti digembalakan di tempat panen itu kan. Nah itu yang modelnya tradisional. Terus yang kedua ada sistem semi intensif, dia dikandangin tapi kalau siang biasanya dia dilepas. Itu sistem yang kedua. Sistem yang ketiga full intensif, itu jadi full di kandang 24 jam. Nah kebetulan kalau saya ambil yang full intensif, dan saya rasa kalau yang lain itu pakai sistem yang sama dengan saya, sebenarnya nggak ada bedanya. Hanya saja bedanya kalau misalnya kalau saya full intensif, yang lain mungkin semi atau tradisional, nah itu bedanya paling seperti itu. Kalau sistemnya sama ya sama, dan beda di sistem ternyata. Kemudian untuk kesulitannya itu selama punya peternakan bebek itu apa ya Pak? Nah, kesulitan yang sebenarnya kesulitan itu ya, yang pertama dari biasanya kan perawatan, terus pakan, dan kesehatan dan pemasaran biasanya ada beberapa. Tapi kalau kita mungkin sudah berjalan itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah belajar untuk menangani semua itu. Misalnya untuk perawatan, misalnya kalau dari awal kita sudah pelajari kelihatan, misalnya pelihara bebek dari kecil, misalnya dari nol, dari yang kecil itu sampai besar, ternyata bisa ibaratnya misalnya 10 ekor itu bisa sehat semua sampai besar, sampai bertelur dan sampai lumayan lama, itu bisa dikatakan
berhasil untuk perawatan karena bisa melampaui misalnya dari penyakit terus dan lain-lain, pokoknya kendala-kendala yang itu bisa diatasi itu bisa bilang itu perawatan juga bisa. Terus yang kayak misalnya hasil dari perawatan hasil kayak telur untuk pemasaran, nah itu pemasaran nanti seiring berjalannya waktu kita sambil cari-cari pemasaran mungkin ke pasar, ke warung atau ke tempat lain, nah itu lambat laun namanya itu butuh prosesnya itu lama-lama juga akan bisa kita lalui juga. Terus pakan, nah pakan ini yang biasanya memakan kos yang cukup besar untuk peternakan, hampir kalau itu bisa 70%, 50-70%, itu udah harus bisa mensiasati. Jadi harus pintar-pintar cari pakan yang ya kalau bisa seminimal mungkin dengan kualitas yang semaksimal mungkin. Untuk penyakit yang biasanya menyerang bebek itu ada Pak, apa dan karena apa? Untuk penyakit ada ya, penyakit sebenarnya penyakit untuk unggas itu hampir semua sama sebenarnya. Misalnya yang sama flu burung kan biasanya itu menyerang unggas-unggas ya, walaupun di kandang ataupun di liar kan biasanya bisa terkena. Terus penyakit kayak lumpuh, terus ada penyakit yang kadang karena apa ya, mungkin kekurangan nutrisi tertentu juga bisa. Misalnya kayak lumpuh itu biasanya lumpuh ada yang disebabkan karena ya itu kekurangan satu zat yang biasanya dibutuhkan untuk unggas-unggas bertelur kayak kalsium atau kalium gitu. Itu bisa menyebabkan lumpuh atau kalau kekurangan mineral sama. Kemudian untuk mendistribusikan hasil peternakan bebek ini kemana aja ya Pak? Nah, untuk distribusi yang utama telur ya. Jadi untuk telur sebenarnya kan kita untuk saat ini kita olah sendiri jadi telur asin. Jadi untuk distribusi pemasarannya kita ada ya mitra lah ibaratnya, rekan di pasar, di warung, atau ada sebagian yang online juga. Jadi untuk saat ini kita full di telur asin. Lalu untuk modal awal saat membuka usaha peternakan ini kira-kira berapa? Untuk modal itu sebenarnya relatif ya. Kalau untuk modal, kalau dari awal dulu sebenarnya saya mulai dari kecil, itu dari sekitar 10 ekoran. 10 ekor saya pelihara dari 1 bulan ya. 1 bulan kita pelihara sampai standar telur kan mulai 6-7 bulan. Nah dari itu baru kita kalau tidak perlu kita kembangkan tambah sedikit sampai sekarang ya mungkin baru sekitar 80-an ekor karena kandang yang belum cukup untuk ditambah, itu masih bertahan di populasi segitu. Modalnya kalau dari kecil mungkin umur 1 bulan ini harganya sekitar 20.000 ya, 3 kali 10 kan ya sekitar 200.000 ya, itu untuk bibitnya. Beda lagi kalau kita modal dari yang sudah besar, misalnya umur 5 bulan itu kan sudah mendekati masa-masa bertelur, itu harga bisa sekitar 80.000 satu ekor. Jadi misalnya 10 ekor ya 80.000 itu untuk bibit. Jadi untuk selain dari bibit ada yang harus disiapkan, yaitu pakan. Terutama pakan biasanya harus ada stok selama 1 bulan ke depan, karena bebek begitu kita pelihara misalnya umur 5 bulan paling bertelur paling cepat itu 1 bulan.
Jadi harus ada cadangan pakan selama 1 bulan ke depan untuk ya istilahnya dimasukkan ke modal itu. Saya modal 10 ekor kali 80-800 ribu ditambah biaya pakan 10 ekor bebek itu selama 1 bulan yang harus kita siapkan. Di luar itu harus ada kandangnya juga sebagai rumahnya istilahnya. Nah, kalau nggak dikandangin itu ya biasanya produksinya nggak maksimal. Jadi kalau yang mungkin bisa kalau misalnya tindakan yang harus ada kandangnya, yang modal ya tergantung kita mau kecil atau yang sudah besar. Kemudian untuk pengeluaran tiap bulan itu sekitar berapa ya Pak? Untuk pengeluaran saya hitung per ekor aja ya. Iya Pak. Jadi untuk per ekor itu per hari itu pakan sekitar 1000 sampai 1500. Jadi antara rentang itu antara 1000 sampai 1500 per ekor. Nah dari 1 bulan biasanya bebek itu ada masa berhenti bertelurnya sekitar 4 atau 5 kali. Jadi misalnya 1 ekor bebek dalam 1 bulan misalnya 30 hari, misalnya kita ambil 5 hari berhenti berarti kan 25 telur. Nah 25 telur itu kita kalikan harganya berapa, dikurangi biaya pakan antara 1000 sampai 1500 kali 30 hari. Mungkin untuk keuntungan atau omset yang didapatkan Bapak setiap bulan itu berapa? Untuk omset ya sebenarnya seperti tadi itu yang kalau saya hitung per ekor jadi kan harga telur misalnya sekarang kan sekitar 2.300 untuk 1 butirnya, 2.300 untuk mentah. Kalau misalnya asin kita jual sekitar 3.000-an. Nah itu kita ambil modal yaitu kalau misalnya paling maksimal biaya kos untuk pakan itu 1.500, berarti misalnya kita jual telur asin berarti 3.000 dikurangi 1.500, jadi kita dapat keuntungan bersih 1.500 per butir. Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya. Maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya sama-sama, saya juga ya bukan ahlinya bebek, jadi ya sebisa saya untuk menjawab. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Kita mau melihat Lihat. kandangnya. Boleh.